Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita ada pada hari ini. Dan hari ini adalah merupakan hari minggu pertama dalam bulan ini, bulan Desember, di mana kita telah memasuki Advent pertama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan segera memulaikan ibadah ini, dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35 berkata, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kita siapkan pujian, katakan, dia sungguh indah, dia Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menghampiri tahta anugerah-Mu. Kami mempersembahkan pujian, penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan Kau bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tinggikan diri-Mu, muliakan nama-Mu. Sungguh indah dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kita ulangi dari awal, katakan dia sungguh indah. Saya udah jemaat berdiri. Sungguh indah dia Yesus, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, ajaib, dia mulia, dia agung. Katakan dia cinta daku dan ampuniku, cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah
Biarlah kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita, Allah merupakan bentuk pemahaman, pengenalan kita akan Dia, serta pengalaman kita hidup bersama dengan Dia. Jangan biarkan kata-kata ini keluar hampa begitu saja, tapi sungguh batin kita dipenuhi dengan sukacita, karena kita mengalaminya dalam hidup ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia sungguh indah. Sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampun. Kuasa, karena Dia adalah Raja, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku.
besar, Yesus yang ajaib. Biarlah kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Nya. Dia yang terhina. Glory. Yesus Engkau ajaib. Biarlah segala kehormatan kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus. Terima kasih. Biarlah kami bersukacita karena-Mu. Biarlah kami selalu sebagai Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang berdaulat di surga dan bumi. Punya mula segala kuasa, punya mula segala kemuliaan, punya mula segala ketakutan. Dan biarlah semua bagi dipersembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada bahwa tidak ada seperti Engkau di surga dan di bumi. Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kekal, Allah yang maha kudus, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Kembali kami bersyukur selaku umat ketebusan pada pagi hari ini, bersama-sama menghampiri tahta anugerah-Mu, seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Karena kasih setia-Mu lah yang memungkinkan kami ada di hari ini. Karena itu Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini. Kami datang dengan persembahan kami. Kami datang dengan hati kami yang rendah. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Bahkan kami datang dengan kelemahan dan pergumulan kami. Kami mohon lawatan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hari ini kami memperoleh perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
biarlah ibadah pada pagi hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba yang melayani. Biarlah urapan Tuhan ada di atas kehidupan kami, sehingga sungguh ibadah kami hari ini, pelayanan kami hari ini, sungguh mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya kembali menyapa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Begitu besar penyertaan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai, kita mau puji Dia. Kita katakan ada kuasa.
siapkan hati kita untuk menghadap kehadiratnya. Kita naikkan pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan
Kami dapat menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Lagu-lagu ini, pujian ini merupakan bentuk ekspresi dan pernyataan hati serta jiwa kami kepadamu. Tuhan, terimalah semuanya ini untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Dan melalui puji-pujian ini kembali kami diteguhkan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini kami dilawat oleh Tuhan. Dan kami memperoleh lawatan khusus. Kami memperoleh pemulihan, kesembuhan, jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Dan kami semakin perkasa dalam menjalani hidup ini. Siapapun di antara kami pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu masuk dalam hati dan pikiran kami. Membuat kami bergembira, membuat kami bersukacita, membuat kami semakin kuat. Terima kasih pakai dan urapi hamba-Mu. Dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, biarlah hanya Engkau saja yang nampak kepada setiap kami. Bicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Boleh sapa di samping kiri kanan depan belakang. Sekali lagi katakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Baik, puji Tuhan. Baik, kita bersyukur bahwa kita telah berada pada hari Minggu pertama di bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2024. Kita bersyukur untuk hari Minggu, bulan-bulan yang kita lalui dalam hidup ini. Walaupun kita sadari dan itu adalah fakta bahwa kita banyak pergumulan, tapi kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Baik. Ya, materi khotbah kita dalam bulan ini ya semuanya berbicara tentang Natal. Karena itu mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-30. Kita mulai baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca silih berganti. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Lukas pasal 2, saya mulai dengan ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang isi Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya jadi nyata pikiran hati banyak orang. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan punya komitmen yang tinggi untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari.
Bapak Ibu dan Saudara, ya kita sudah mulai masuk pada Advent pertama atau minggu-minggu pertama dalam memperingati hari kelahiran Kristus. Tentunya ialah bahwa dari berbagai gereja menentukan berbagai tema di seputar kelahiran Kristus. Nah, Gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat sinode telah menetapkan bagi seluruh gereja-gereja lokal yang ada di bawahnya di seluruh Indonesia sebuah tema, yaitu mataku telah melihat keselamatan. Ya. Nah, dari tema mataku telah melihat keselamatan, maka ditentukan sub-sub tema pada setiap minggu. Dan minggu ini berdasarkan teks yang kita baca tadi, ditentukanlah sebuah subtema, yaitu mataku telah melihat pengharapan. Mataku telah melihat pengharapan. Hal itu didasari oleh pernyataan daripada Simeon tadi. Ketika dia melihat bayi Yesus, maka dia memberikan pernyataan bahwa mataku telah melihat keselamatan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentunya dalam hal merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita tidak akan terlepas daripada sosok Simeon atau figur Simeon. Siapakah sebenarnya Simeon? Ya, biasanya kalau kita melihat figur dari seseorang, maka mulailah mencari tahu tentang identitas, ciri-ciri daripada seseorang. Ya, misalnya katakan saya ya, Pak Melchior itu yang mana orangnya? Ya, rambutnya sudah putih, kemudian orang Ambon bilang kising sedikit di depan, alias tanda-tanda kebotakan, berkumis, ya, tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, kulitnya sawo matang. Nah, itu tanda-tanda lahiriah. Tetapi luar biasanya ialah bahwa Simeon ini tidak dijelaskan tentang tanda-tanda lahiriahnya. Justru hal yang lain ialah bahwa kehidupannya, karakternya, kehidupan rohaninya yang dijelaskan oleh Dr. Lukas sebagai penulis daripada kitab ini. Ya, walaupun memang pada awalnya dijelaskan siapa dia. Ayat 25 berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Yerusalem adalah kota di mana Simeon ini tinggal. Lalu kemudian dijelaskanlah kehidupan rohaninya tadi. Ia seorang yang benar dan saleh. Ya. Kalau ada seorang yang berkata tentang Pak Agus itu adalah orang yang benar dan saleh. Pak Agus bangga enggak? Iya, bangga. Ya, Ibu Yuli itu adalah seorang yang benar dan saleh, luar biasa. Ya, si A itu adalah seorang yang benar dan saleh. Ya, bukan. Ya, dia itu tukang bikin onar. Ya, dia itu tukang gosip. Nah, ini kan kebalikannya ya. Tapi justru sebaliknya, dia adalah seorang yang benar dan saleh. Bapak Ibu dan Saudara, ya, kata benar itu adalah menjelaskan tentang keadaan hidup rohani seorang. Benar di hadapan Allah, baik di dalam hati maupun dalam tindakan. Melekat pada dirinya. Nah, belum tentu kita benar di hadapan manusia juga bisa benar di hadapan Tuhan, bukan? Yang lebih sangat rahasia dari orang lain adalah tentang apakah kita benar di hadapan Tuhan. Boleh saja di hadapan manusia sepertinya kita benar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita benar. Tetapi kebenaran yang dimiliki oleh Simeon ini adalah tidak hanya benar, kelihatan benar di hadapan manusia, tetapi ia juga benar di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Artinya ialah bahwa apa yang ada di dalam hatinya itulah yang dia hidupi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan sama saja. Kalau kita yang kelihatan seolah-olah baik, benar, tapi di hati ini rupanya belum tentu. Tapi Simeon tidak demikian. Itulah sebabnya ada sebuah lagu yang berkata, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan.
manusia bisa bersandiwara di hadapan sesamanya seolah-olah benar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Tetapi Simeon tidaklah demikian. Ia benar di hadapan manusia, tetapi lebih lagi ia benar di hadapan Allah. Amin. Dan hal ini digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 32, bahwa orang yang demikian adalah orang atau manusia yang berbahagia. Mengapa? Karena kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Pada dasarnya ialah bahwa kenapa kita kadang-kadang licik. Omongannya A tapi kelakuannya B, karena itu yang disebut dengan jiwa penipu. Kita terlalu mementingkan diri sendiri, kita tidak mementingkan Tuhan. Tetapi Simeon dari sejak ia mengenal kebenaran, ia mengabdikan dirinya kepada kebenaran itu, dan ia hidup saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seorang yang benar atau saleh dalam perjanjian lama bukanlah orang yang sempurna. Kita harus pahami dan mengerti ini, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, orang benar atau orang saleh bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka adalah orang yang mencari pengampunan Allah dengan jalan mempersembahkan korban binatang kepada Allah dalam suatu sikap pertobatan yang tulus dengan mengaku di hadapan imam. Nah, ini merujuk kepada pola ibadah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama tidak setiap orang ketika berrelasi, membangun atau membutuhkan sesuatu dengan Tuhan bebas sama seperti kita, ya. Kita harus, ya, di mana saja kita bisa berdoa, di kamar, secara pribadi, bersama-sama seperti ini, bahkan di jalan, di atas motor, di dalam mobil, di dalam kendaraan. Hati kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi dalam ibadah perjanjian lama itu tidak bisa seperti itu. Seorang harus melalui perantara, yaitu melalui imam. Apatah lagi ketika dia melakukan dosa, maka dia harus ke imam itu untuk mengakui kesalahannya, apa yang dia sudah perbuat, lalu kemudian ia mempersembahkan korban, ya, korban sembelihan sebagai penghapus dosa. Minimal ialah burung merpati yang paling murah itu, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Simeon, dan kita tidak lagi memerlukan prosesi seperti itu sekarang. Mengapa? Cukup satu kali kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi seluruh dunia ini. Sehingga karena sekat atau tirai pembatas antara Allah dan manusia, pelataran dan ruang Maha Kudus itu, ketika Yesus mati, dia katakan Eloi Eloi lama sabachthani, dan ia menghembuskan nafas yang terakhir. Tirai itu terbelah dua, tirai bait Allah terbelah dua, yang menandakan bahwa batasan penghalang antara manusia dengan Allah itu telah disobek, telah diruntuhkan, dan setiap orang bebas dengan hati yang murni, dengan ketulusan, dengan penuh hormat datang kepada Allah. Itulah sebabnya, ya, kita bersyukur kita berada di era ibadah baru, di mana Yesus telah meruntuhkan semua penghalang. Yesuslah yang menjadi perantara kita dengan Dia. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu mau setia berdoa tidak perlu datang lagi kepada gembala, ya. Tapi cukup dalam kamar sendiri katakan, Bapa kami di dalam surga. Ia tahu, ia hadir bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Simeon. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Simeon memperoleh perkenaan Tuhan? Karena dia memang mempersiapkan hatinya, mempersiapkan hidupnya untuk menjadi jalan baginya untuk menemukan Kristus. Seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kehidupan rohani kebanyakan orang, pada saat kehidupan rohani masyarakat merosot atau menyedihkan, Simeon yang benar itu tetap setia kepada Allah dan penuh Roh Kudus sambil menantikan dengan iman, kesabaran dan kerinduan yang besar akan kedatangan Mesias. Itulah sebabnya dia memperoleh kesempatan sehingga Kristus lahir, dan kelahirannya itu adalah menandakan sebuah era baru bagi Simeon. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu ini menjadi sebuah penjelasan bagi setiap kita ialah bahwa seperti apapun kondisi masyarakat dunia ini,
orang jahat sana sini. Di seputar kita tidak lagi peduli dengan kebenaran, tidak lagi peduli dengan firman Allah, tidak lagi peduli dengan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi mari kita punya komitmen untuk menjaga kehidupan rohani kita. Kita punya komitmen untuk selalu setia dengan Tuhan, sama seperti Simeon. Dan Simeon dilayakkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Kristus, sehingga dia berkata, mataku telah melihat keselamatan, mataku telah melihat pengharapan itu. Sebuah pertanyaan penting bagi setiap kita tentang kelahiran Kristus yang menjadi pengharapan bagi Simeon, yang menjadi pengharapan bagi dunia adalah mengapa kelahiran Kristus membawa pengharapan. Ya, ini merujuk kepada tema kita. Mengapa kelahiran Kristus membawa pengharapan? Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ya, sebagai latar belakang daripada mengapa Kristus harus hadir di tengah-tengah dunia ini, Yesaya 9 ayat 2 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Mari kita perhatikan dua ayat yang menggambarkan keadaan dunia yang melatar belakangi mengapa Kristus harus hadir, yaitu bahwa dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah bukan kegelapan secara fisik. Ya, kalau kita matikan seluruh lampu yang ada di atas ini pasti gelap, ya. Walaupun di luar itu terang benderang karena ada sinar matahari. Ya, atau jam berapa di malam hari itu mengalami kegelapan yang paling gelap. Kalau tidak ada bintang-bintang, kalau tidak ada bulan, apalagi kalau cuaca udara itu dipenuhi dengan awan, kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah hidup keterpisahan dengan Allah. Allah itu adalah sumber terang. Ibarat alam ini kalau tidak ada matahari, apa jadinya dunia ini? Pasti gelap. Bulan juga memperoleh cahaya dari matahari. Ya. Jadi matahari adalah merupakan sumber terang bagi dunia ini. Sama seperti kehidupan rohani kita, Allah adalah sumber daripada terang. Ya, kehidupan rohani kita. Di dalam teranglah kita bisa mengenal kebenaran. Di dalam teranglah kita bisa mengenal kebaikan. Di dalam teranglah kita juga bisa mengenal dosa. Di dalam teranglah, dalam ruangan ini, saya bisa melihat, saya bisa pastikan bahwa ini adalah Ibu Yuli. Ya, coba kalau ini gelap, dari jarak, ini jarak berapa meter ya? 6 meter ya. Walaupun jarak 6 meter, tapi kalau matanya yang sudah rusak, pasti tidak akan lihat Ibu Yuli juga. Bisa lihat, tapi mungkin matanya bisa 3 atau 4. Ya. Nah, itu hidup dalam kekacauan. Ya. Mata kita kacau, makanya supaya mata kita bisa melihat dengan sempurna, dengan jelas, kita perlu pakai kacamata. Ya. Jadi dunia ini sudah rusak. Kita tidak bisa lagi melihat kebenaran. Mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang palsu. Ya, hari-hari ini di media sosial itu banyak berdebat tentang kebenaran. Orang melihat kebenaran melalui agama. Orang melihat kebenaran melalui figur tertentu. Tapi kita melihat kebenaran hanya di dalam Kristus yang dijelaskan oleh Alkitab. Karena itu Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Ya. Karena dia adalah sumber kebenaran. Karena dia adalah dari Allah. Dan ia adalah Allah itu sendiri. Karena itu Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat Kristus, ia telah melihat Allah. Allah itu adalah sumber terang bagi kehidupan, sumber kebenaran, sumber kebaikan. Selain itu, semuanya Allah kebenaran yang palsu, kebaikan yang palsu, dan kebenaran yang sejati tidak dilahirkan oleh agama, tetapi kebenaran yang sejati adalah lahir dari satu pribadi yang namanya Kristus Yesus. Ya. Kegelapan menjelaskan tentang keadaan hidup yang terpisah dari Allah dan menggambarkan keadaan hidup manusia tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, serta tanpa masa depan yang berujung pada kebinasaan. Itulah kehidupan manusia. Ya. Jadi banyak orang hari-hari ini hidup kayak orang mabuk, ya.
benar jadi salah, salah bisa benar. Dan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga pada lembaga-lembaga yang sebenarnya harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Keadilan semua diputar balik, dan memang kita tidak mungkin bisa memperoleh keadilan dan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini, walaupun itu pada lembaga peradilan. Ya, saya sudah jelaskan bahwa hari-hari ini sampai dengan hari ini Maestad bergulir dengan bantuan untuk bantuan mata itu. Tapi saya lihat itu sudah merembes kemana-mana, ya, sudah melibatkan aktivis media sosial, pakar hukum dan lain-lain sebagainya, ya, mulai berbicara dengan argumentasi yang dilandasi oleh hukum, ya. Dan ya, yang jadi korban pertama ini, ya, saya lihat juga tingkahnya sudah aneh-aneh. Makanya ada orang yang yang membuat video itu teriak-teriak seperti dia. Tidak hanya satu dua. Ya. Ya, kalau keadaannya sudah begitu, ya sudahlah, diam-diam saja. Ya. Dia itu ibarat ikan yang sudah masuk dalam jaring. Semakin dia bergerak, semakin dia terlilit. Semakin dia bermanuver, semakin dia terlilit. Lebih baik diam saja, berbaharui diri, minta maaf, lalu kemudian diam. Itu akan mendapat simpati. Ya. Tapi itulah keadaan dunia ini. Sudah salah tapi merasa tidak salah. Dan orang-orang yang merasa tahu tentang kebenaran, sok tahu tentang kebenaran itu sendiri. Padahal kebenaran itu adalah kebenaran yang palsu. Karena itu kebenaran yang sejati adalah hanya ada di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itulah yang dilihat oleh Simeon, sehingga dia berkata, mataku telah melihat pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus datang membawa terang atau kehidupan baru yang membawa arah dan tujuan yang pasti. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ini jelas, ini pasti. Dan mari kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Kita berpikir benar, bersikap benar, bertindak benar. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yesus berkata, barang siapa di dalam aku di dalam dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Menjelaskan sebuah persekutuan yang indah, persekutuan yang dalam. Dan kalau kita hidup air dalam Kristus, maka kita akan selalu berjalan dalam terang. Kalau kita salah melangkah, kita akan jujur dengan berkata, maafkan saya sudah salah. Bukan menciptakan sebuah kesan bahwa saya ini benar. Ya. Nah, saya juga lihat itu di video, ada seorang anak mencopet HP, lalu setelah anak itu disuruh untuk bikin pengakuan, ya, dia malah ceramahi orang yang menyuruh dia untuk pengakuan. Dia katakan, ya, saya memang mengambil HP ini, tetapi perlu diketahui bahwa manusia adalah tempat kesalahan. Ya. Ya. Seolah-olah ya dia mengkhotbahi mereka juga, menceramahi mereka. Akhirnya anak itu bukanlah diampuni, ditampar mulutnya. Ya. Ya. Orang yang merasa salah, ya katakan saya salah, saya minta maaf. Setelah itu diam. Bukan menyatakan diri benar. Tapi inilah orang dunia. Saya percaya anak Tuhan pasti dia sadar, dia tahu, dan dia bisa bersikap dengan benar kalau dia salah. Terang itulah yang menghubungkan kembali relasi yang terputus antara manusia dengan Allah, sehingga manusia dipersatukan kembali dengan Allah. Yesus memberikan nasihat kepada kita, kalau kita salah, minta ampun. Amin. Minta ampun dan bertobat. Ya, Yesus juga tidak menyalah-nyalahkan kita. Buktinya ialah ketika seorang perempuan yang kedapatan bersinah itu, ia didakwa oleh para ahli Taurat di depan Yesus. Menurut hukum Musa, orang yang seperti ini harus dihukum dengan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama mengangkat batu lalu melempari wanita ini. Semuanya pergi. Dan Yesus berkata, apakah
Tidak ada di antara mereka yang melempari engkau? Wanita itu berkata, tidak guru. Yesus berkata, demikian pun juga dengan aku. Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan solusi, dan itulah kebenaran. Terang Kristus inilah yang menjadi pengharapan bagi dunia. Sehingga dunia yang memiliki standar atau ukuran kebenaran, jalan yang benar menuju masa depan yang membahagiakan dan kehidupan yang sejati, itu hanya ada di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sumber daripada terang itu, kebenaran itu, segala kebaikan itu ada pada Bapa. Dan dengan kehadiran Kristus, membuka mata manusia, membuka mata dunia tentang kebenaran yang sejati. Dan dalam Kristuslah kebenaran itu kita bisa miliki. Karena itu, inilah pengharapan kita. Mari kita pegang, kita responi itu, kita terima itu, kita pegang itu, jangan lepaskan itu, lalu hidupi kebenaran itu. Karena itulah yang melayakkan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini di hadapan Allah, sehingga kita bisa menjadi perpanjangan terang yang berasal dari Kristus. Kristus adalah terang dunia, dan Kristus tidak ada lagi di dunia ini, tapi ia menitipkan terang itu kepada setiap kita. Sehingga Pak Agus itu adalah terang dari Kristus, Melkior Hadi itu adalah terang dari Kristus, Pak Tera itu adalah terang dari Kristus, Pak Yaman itu adalah terang dari Kristus. Kita semuanya ini adalah terang Kristus yang memancarkan itu kepada dunia, sehingga melalui hidup kita orang bisa melihat kebenaran. Kalau kita berkata A, hendaklah kita katakan A. Jangan hari ini A, besok B, lusa C. Hidup kita tidak jelas. Orang Kristen, pikirannya, perkataannya, tindakannya pasti sejalan, pasti selaras. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, dan biarlah pengharapan yang dilihat oleh Simeon ini juga kita melihatnya. Bahkan kita memilikinya, kita sudah memilikinya, dan sementara memilikinya dan memegang erat itu sampai pada akhirnya kita sampai kepada kekekalan. Dunia penuh dengan berbagai macam warna, dunia penuh dengan berbagai macam pergumulan, tetapi mari kita punya komitmen untuk hidup di dalam terang itu. Kalau Simeon dengan sukacita menyatakan, mataku telah melihat keselamatan, mataku telah melihat pengharapan, kita pun juga bisa berkata demikian. Dan kegelapan itu telah berlalu. Sekarang kita hidup dalam terang benderang, dan kita menghidupinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki Natal bulan Desember tahun 2024. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan untuk firman-Mu. Simeon ketika berjumpa dengan bait Kristus di bait Allah, dia berkata, mataku telah melihat keselamatan itu. Dan dia menikmati kegembiraan, sukacita. Bahkan semua yang lain tidak lagi berarti. Sehingga dia berkata, kalaupun hari ini saya pulang ke rumah Bapa, saya telah siap. Karena mataku telah bertemu dengan sumber keselamatan, yaitu Kristus. Biarlah pengalaman Simeon ini juga menjadi pengalaman kami. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami terus berjalan dalam terang dan pengharapan itu. Dan dengan demikian sukacita, kegembiraan, kekuatan baru dari hari ke hari mewarnai hidup kami. Terpujilah nama ya Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami kembali akan memperingati penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Karena itu siapkan hati kami agar momentum kami mengikuti perjamuan kudus ini memuliakan Tuhan dan memberkati kami. Terpujilah nama ya Bapa. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, karena ini adalah minggu pertama, sebagaimana biasa kita akan makan minum perjamuan kudus dalam rangka memperingati penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Kita siapkan pujian, katakan, ku telah mati. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Karena itu mari kita nyatakan ini.
melalui pujian ini. Saya mengundang badan pengurus jemaat bersama dengan saya untuk melayani jemaat Tuhan pada perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada sidang jemaat di Korintus, dalam Korintus pasal 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing melihat dirinya pada mata Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu diakui, perlu diberesin, perlu diperbaiki oleh Tuhan, bicaralah kepada Bapa yang baik itu. Ia akan mengampunimu. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan diputihkan sama seperti salju. Percaya akan janjinya. Ia akan memulihkan kehidupan. Juga bagi Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan fisik, gunakan kesempatan ini untuk minta kepada Tuhan supaya menjamah dan menyembuhkan. Percayalah bahwa ketika ia menjamah, pasti kita akan sembuh. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Ya Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami mengingat kembali akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib bagi kami. Kami tahu bahwa Yesus mati untuk menggantikan kami. Ia mati untuk memberikan kehidupan. Ia mati untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Ia mati untuk mempersekutukan kami kembali dengan Allah. Ia mati supaya kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ia juga mati agar kami dipulihkan, disembuhkan baik secara jasmani dan teristimewa rohani. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami mengalami lawatan pada hari ini. Mari kita angkat roti atau hosti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian pun juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita ucap syukur bersama-sama atas penderitaan dan kematian Kristus bagi setiap kita. Katakan haleluya, haleluya.
pengorbanan-Mu, penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib, yang memungkinkan kami untuk dipersatukan kembali dengan Bapa di surga, yang memungkinkan kami layak kembali di hadapan Allah, yang memungkinkan kami untuk datang kepada Bapa dan berkata, "Ya Aba, ya Bapa," yang memungkinkan kami untuk memiliki jaminan kehidupan kekal di dalam surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya hari ini telah mendapat lawatan Allah. Hidup rohani kami dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan penyakit apapun secara jasmani yang kami alami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, sehingga kami masuk dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah hari ini Allah membentuk yang terindah bagi kami. Setelah kami melangkah keluar, kami melangkah dengan kekuatan baru, dengan sukacita dan dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Inilah doa dan syukur kami atas perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan berkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Yonatan untuk membawakan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, semangat kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau suci kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk memberi Tuhan, biarkan kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan, dan biarkan juga Tuhan persembahan kami ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan ujian sukacita surga. Surga
nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. hidup kami penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan goyah. Karena Engkau menaungi kami, Engkau melindungi kami. Engkau yang membuat kami tetap tegak berdiri untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua hal yang kami lakukan, puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, Engkau berkenan untuk menerimanya menjadi kemuliaan-Mu. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, biarlah itu terpatri dalam kehidupan kami, menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penghibur, menjadi motivasi buat kami, sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur bahwa kami telah menembus sebagaimana Simeon menemukan keselamatan itu melalui Kristus, dan itu menjadi dasar pengharapannya. Itu juga menjadi dasar pengharapan kami ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, apatah lagi berbalik ke belakang, tapi kami terus berjalan lurus menuju kepada kekekalan itu. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah janji Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami, bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir,
karena menghargai waktu Tuhan, karena rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan tubuh Kristus. Dan hari ini kami menikmati kebersamaan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Sari, kami mengucap syukur untuk ketambahan usia setahun lagi. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati kehidupan rumah tangga, apatah lagi kehidupan rohani, sehingga hamba-Mu semakin hari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidupnya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Berkati suami Pak Anton, juga anak-anak, sehingga keluarga ini semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Mengucap syukur juga bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tolong jika dalam minggu-minggu ini, minggu lalu, mereka sempat masuk rumah sakit, mereka mengalami penanganan dokter secara khusus. Hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Pak Agus, bahkan hamba-Mu juga Ibu Asyun. Tapi hari ini mereka hadir dan berkumpul bersama kami dalam sukacita dan kegembiraan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan kesembuhan dan kesehatan hamba-hamba-Mu. Dan di hari-hari depan kami semakin semangat dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah, dalam melayani. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Markuria, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Ini Tuhan Engkau menolong Bapak, sehingga kami terus mengasihi Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati, sehingga apa yang mereka kerjakan mendatangkan hasil ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, menata masa depan, bahkan juga menyisihkan apa yang menjadi bagian Tuhan dari berkat keuangan yang mereka peroleh. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat akabudi, dan biarlah mereka boleh belajar dan mereka berhasil naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka selesai tepat pada waktu. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi dan panggilan mereka. Ya Bapa di surga, kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sementara mengalami sebuah pergumulan tertentu, kami topang, kami mohon bersama-sama, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau tolong mereka Bapa, dan memberi solusi atau jalan keluar terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Kami juga teringat akan saudara kami Epi yang mengalami luka kakinya. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga Epi boleh mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan, dan dia tetap setia dengan Tuhan. Dan biarlah minggu depan juga hadir. Terima kasih bersama juga dengan Rebecca untuk pertama kalinya hadir beribadah bersama dengan kami. Berkati Rebecca, berkati segala aktivitas, usaha pekerjaan rumah tangga. Terima kasih juga dengan hamba-Mu Ita yang boleh kembali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, dan biarlah mereka menjalani kehidupan bersama Tuhan. Bahkan kami semua yang ada dalam ruangan ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagaimana janji firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, baik mereka yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami terus berdoa untuk para diman yang ada di Jawa. Tuhan Engkau berkati dengan pekerjaan di sana, juga untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Kami juga tak berdoa untuk Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, demikian pun juga dengan Ine. Kami juga berdoa untuk Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana, dan biarlah mereka tetap bekerja, dan biarlah kami satukan di dalam doa. Dalam hati kami saling memiliki satu dengan yang lain, sehingga kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk keberangkatan keluarga kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapa, sehingga mereka bisa berangkat ke Amerika dan mereka boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, keluarga Geri dan istri. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Natal jemaat-Mu pada minggu depan. Ya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih untuk panitia Ibu Pri bersama dengan teman-teman yang mempersiapkan acara dan melaksanakan acara ini. Ya Tuhan tolong mereka yang akan melayani acara cuaca dana Natal, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Kiranya Tuhan bekerja untuk merampungkan semuanya, sehingga melalui acara Natal ini ada sesuatu yang kami terima dari Tuhan yang akan terus meneguhkan kami. Berikan kerjasama untuk semua panitia, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan memberkati baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal, bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dari berbagai denominasi dan aliran gereja. Tuhan yang Kau berkati hamba-hamba-Mu, kiranya tetap sehati agar dapat terus melanjutkan pelayanan, menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin dalam negeri. Yang berdoa untuk penginjilan di kota, di desa, bahkan di mana saja, biarlah banyak jiwa dapat dimenangkan. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan juga Engkau berkati. Kami mengucap syukur untuk berlangsungnya secara serentak pilkada, baik kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2. Tuhan Engkau berkati. Dan sekarang sementara perhitungan suara, kiranya Tuhan Engkau menolong sehingga tidak terjadi kekisruhan, tetapi semua boleh berjalan dengan baik. Dan mereka yang terpilih adalah mereka yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri melalui pemilihan kemarin, sehingga bangsa kami tetap berjalan dengan baik. Juga daerah-daerah, baik provinsi, kota, madya, kabupaten, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin baru, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat materi keuangan. Dan hari ini jemaat Tuhan telah memberikan persembahan mereka dalam bentuk keuangan. Tuhan Engkau melihat semuanya. Biarlah persembahan ini merupakan bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, serta tanggung jawab kami dalam pengolahan keuangan. Dan biarlah Tuhan menerima semuanya ini. Dan Tuhan Engkau memberkati semua kami yang sudah memberi dengan sukacita dan dengan kebenaran-Mu. Dan Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Bapa, inilah doa kami. Banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan semua doa kami, sehingga apa yang tidak kami lihat, tidak kami dengar, tidak kami minta, namun itu menjadi kebutuhan kami, Tuhan memberikan itu dengan sempurna kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari